Karena saya belajar dari Yesus, dia sosok pribadi yang dia datang dengan penuh kesederhanaan juga, tidak bawa apa-apa gitu kan. Jadi kalau Yesus sang raja saja itu dengan penuh kesederhanaan, kekeluargaan, ya kenapa saya tidak gitu. Hai guys, selamat datang kembali di Tong Punya Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Saya Yolanti Wirano. Saya Naldrin. Oke, kali ini Tong akan diskusi lagi. Tong punya materi kali ini, tetapi masih ingat tidak yang minggu lalu? Masih ingat ya. Tentang apa ya? Tentang ini waktu terbaik untuk meninggalkan rasa malu. Oke, kau sebuat ya? Ya, sesuatu. Oke, mungkin bisa share. Jadi kemarin itu saya rasa kayak saya terlalu malu sekali. Oh, ya, karena saya sering minta pimpinan Tuhan, saya sering minta pengampunan dari Tuhan, tapi saya lupa untuk minta perlindungan dari Tuhan. Oh, ya. Oke. Jadi pada saat itu saya rasa pemalu sekali. Tapi karena Tuhan masih jaga saya, Tuhan masih lindungi saya. Oke. Ceritanya gini. Oke. Jadi hari Selasa minggu lalu, saya ngajar di Kota Raja dan saya pulang dari Kota Raja ke Sentani. Pada malam itu hujan besar sekali. Wow. Oh iya, memang hujan sampai sih. banjir kan? Iya, hujan banjir. Jadi saya tunggu sekitar 1 jam di Kota Raja. Saya tunggu sampai jam 9, jam setengah 10, lama sekali. Iya. Dan saya bilang, tidak bisa, saya harus jalan. Ketika saya jalan dari Kota Raja ke Sentani, banjir banyak sekali. Hujan terus stop. Jadi saya kayak Musa begitu, jalan di atas atas banjir gitu. Dari Kota Raja saya hitung sampai Sentani banjirnya sekitar 4-5 kali. Saya lewati dengan motor. Banyak ya? Ya, dan waktu kecil itu saya suka sekali hujan, tapi pada malam itu saya tidak suka sekali hujan. Sama sekali tidak suka hujan sekali, karena saya pakai helm, yang helm kekinian yang nggak ada kaca tuh kan. Iya. Jadi pas hujan deras sekali masuk saya punya muka dan itu buat saya pandangannya buyar sekali panjangnya untuk tidak bisa lihat ke depan. Dan hari itu saya takut sekali dan saya minta perlindungan Tuhan. Dan puji Tuhan, sungguh-sungguh nyata perlindungan Tuhan dari Kota Raja sampai di Sentani. Wow, keren. Saya pikir terlalu malu, tapi ya ini waktu terbaik untuk meninggalkan rasa malu. Seperti itu. Terima kasih Ain sudah share untuk kita semua. Oke, kali ini lebih menarik lagi. Kita akan diskusi tentang cerita 2 kedatangan. Oke. 2 kedatangan. 2 orang ya. 2 orang. Oke. Nah, penasaran? Oke, mari kita diskusi. Ya. Oke, Ain. Jadi tentang cerita 2 kedatangan. 2 ini apa ya udah? Tong bahas sama-sama ya. Oke, jadi kali ini Tong bahas dari Matius 27 ayat 1 sampai 16. Jadi waktu kau mau ikut pesta itu, kau ikut karena kau mau atau karena terpaksa? Ya. Nah, ini poin pertama untuk semua harus dengar. Kalau biasanya kalau Tong mau ikut pesta tuh saya mau kah, atau karena saya dipaksa oleh orang kah, atau karena sapu teman yang ngajak kah, atau bagian jadinya terpaksa. Nah, jadi waktu itu catatan sejarah menuliskan bahwa pada hari pertama ya untuk perayaan Paskah gitu di Yerusalem, orang-orang Romawi selalu buat pawai yang besar gitu. Pawai yang besar dengan tujuan supaya orang-orang lihat ya, khususnya untuk orang-orang Yahudi saat itu, dong mau kasih lihat kalau nih kita orang-orang Romawi ini kita orang-orang yang kuat sudah, orang-orang yang jago sudah dan menang gitu kok, kasih kalah kami gitu. Jadi mari kamu orang-orang Yahudi atau kamu semua yang ada saat itu, kamu sama-sama dengan kita sudah mengakui kalau kita adalah orang yang jago, yang kuat, hebat, yang kuat gitu, karena kita mengalahkan kalian orang-orang Yahudi seperti itu. Jadi
waktu itu dipimpin oleh Pilatus. Ya. Pilatus. Nah, waktu itu dia naik kuda putih, ya biasa kan. Kalau ya orang-orang yang terhormat lah ya kan. Pada saat itu naik di kuda putih ini. Kalau sekarang tuh mungkin mobil-mobil yang wow, kayak Ferrari, iya, seperti itulah. Alfa. Iya. Nah, kemudian waktu pawai itu berjalan, itu disertai oleh pasukan-pasukan tentara gitu kan. Dan selain pasukan, waktu itu juga ada tahanan-tahanan yang ditahan dan mereka juga ikut serta dalam pawai itu. Jadi semua tuh dong suatur begitu. Orang-orang Romawi saat itu dong suatur bagaimana jalannya pawai tersebut, pawai Paskah tersebut gitu. Dan ya pesannya ya seperti tadi yang saya bilang, supaya memperlihatkan kekuatan mereka gitu. Mereka yang hebat, mereka yang perkasa seperti itu. Nah, perbedaannya dengan Yesus sendiri adalah saat itu dia yang sudah persiapkan semuanya kayak gitu, dia sendiri. Dan saat itu dia suruh untuk murid-murid, kamu murid-murid, kamu ini ambil dulu ini keledai sama kedelai ini sama keledai ya, keledai. Jadi waktu itu ya saya minta murid-murid dong untuk ambil keledai yang dia sudah persiapkan kan untuk orang-orang saat itu, untuk dia naik juga gitu. Nah ini kalau Pilatus dia naik kuda putih, Yesus dia naik keledai. Bukan kedelai. Iya, keledai gitu. Dan ya keledai ini adalah hewan yang pikul barang yang cukup berat kayak gitu. Dan sebenarnya binatang atau hewan yang dianggap cukup rendah gitu kan. Tidak ada apa-apanya kan seperti itu. Dibandingkan kuda yang dinaiki oleh Pilatus itu sendiri kayak gitu. Nah saat itu Yesus datang dengan bentuk dan rupa yang tidak sesuai dengan harapan oleh orang-orang saat itu gitu. Tidak sesuai ekspektasi oleh orang-orang saat itu. Dia datang dengan spontan gitu kan, sesuatu yang berbeda juga, tak terduga juga gitu. Nah memang saat itu ada dua kelompok ya, yaitu orang-orang yang menyambut Yesus dan orang-orang yang keluar dari Yerusalem juga gitu, merdong juga sambut dia. Jadi waktu itu tuh orang-orang datang kumpul di Yerusalem itu mungkin banyaknya itu sekitar 2,5 juta. 2,5 juta itu bagaimana ya Kak? Banyak ya? Banyak. Di Sentani ada berapa ini? Sabar ya, saya coba cari dulu tahu. Saya begini tanya itu apa? Catatan sipil kah? Dukcapil kah itu? Iya, memang pada saat itu sensus penduduk itu masih dijalankan kan. Jadi mereka memang terhitung semua kira-kira 2,5 juta lah seperti itu. Banyak. Jadi ya kalau Pilatus dia buat pawai itu dengan suasana yang betul-betul sudah diatur, kayak teratur begini, nanti kamu begini ya, saya akan lewat begini-begini. Tapi kalau dari Yesus sendiri, dia dengan spontan saja dari hatinya untuk datang ke Yerusalem gitu. Sangat-sangat mulia sekali. Iya, sangat-sangat mulia sekali. Jadi dan juga waktu pada saat pawai berlangsung ada anak-anak yang datang dengan pujian mereka, dengan pujian penyembahan mereka gitu. Hosana. Well, kira-kira seperti itulah ya. Hosana pakai ini ya gini. Hosana. Dengan ya dan palem itu dan sebagainya, bahkan ada jubah yang dong taruh di bawah kayak gitu kan di jalan dan sebagainya seperti itu. Dan itu memang ya spontan gitu dari Yesus sendiri, tidak diatur gitu. Oh nanti kok begini tidak seperti Pilatus, tidak. Ya. Oke. Jadi banyak orang bilang bahwa ini tahun politik. Banyak orang bilang bahwa ini tahun sengsara mungkin, tahun tidak pasti. Tahun ini adalah tahun di mana ada mujizat Tuhan terjadi. Ini tahun kedatangan Tuhan, ya kan? Tadi kan sudah belajar kan kita tentang Pilatus dan Yesus, bahwa ini kalau menurut saya bahwa ini tahun kedatangan Tuhan. Ya. Betul. Kita harus rubah suasana yang terlalu formal, terlalu profesional. Kita rubah dengan mana yang rendah hati, yang terlalu tidak dipandang oleh banyak orang, ya seperti itu. Jadi di mana ada Yesus di situ ada goncangan. Ya, Yesus datang ini bikin banyak orang terpesona,
Ya kan, sampai pakai daun palem, Iya rumput sih, jubah. Iya. Dan Yesus meluruskan yang tidak benar Jadi di bait Allah, dimanapun. Dia luruskan itu. Banyak orang bilang Yesus nabi, dan iya benar, memang dia nabi. Fungsinya nabi ya untuk meluruskan yang tidak benar. Seperti itu. Ya, jadi di tahun 2024 kita harus bereskan yang tidak benar. Iya, harus ada perubahan suasana. Masa mau suasana yang sedih-sedih terus. Yang sama terus. Iya, sama terus harus ada perubahan. Harus berbeda gitu. Betul. Ya, dan paling terpenting juga kita harus ada pendekatan dengan Yesus. Gitu. Nice. Harus. Coba kita lihat anak kecil, mereka datang. Anak kecil aja datang dengan bahkan bawa punya itu daun palem pada zaman itu. Iya, pada saat itu. Sekarang ini apa yang kita bawa gitu? Apa yang kita bawa pertanyaannya gitu? Dan ketika kita sambut Yesus ke hati kita, Yesus pasti melakukan mujizat itu. Betul. Dan pada zaman itu banyak orang juga tidak respon dengan Yesus, apalagi dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi dorang ini. Dong memang ini juga informal, formal, profesional. Jadi untuk apa gitu hal yang kayak sepele-sepele untuk apa gitu? Masa keledai gitu ya. Itu apa itu keledai itu? Harus datang dengan yang bagus lah. Yang bagus udah putih, ya. Iya. Tapi ya itulah Yesus gitu. Yesus kita gitu. Bahwa dia mau lihat kita ada perubahan dalam tumpunya hidup. Dan itu akan terjadi ketika kita dekat dengan Yesus gitu. Dan ada satu lagi nih. Orang-orang yang dianggap dunia tak ada kekuatan. Tuhan siapkan kekuatan lewat puji-pujian gitu. Ya, kita harus belajar dari itu tuh anak-anak itu. Lewat puji-pujian mereka dapat kekuatan yang baru gitu. Ya, so jadi teman-teman, lewat pendekatan dengan Yesus, kita pasti akan mendapat kekuatan yang baru. Jangan terlalu formal juga untuk ibadah gitu. Kalau mau ibadah, ya kita harus sedikit pakai pakaian robek gitu. Well, itu kata teman-teman ya. Kayak gitu. Ya, intinya bahwa sederhana. Yesus datang dengan kesederhanaan. Jadi kita juga harus dengan kesederhanaan. Tidak perlu ada ribet-ribetnya. Harus dengan kuda putih, harus dengan Pajero Sport, harus dengan Ferrari. Seperti itu. Oke, jadi ini pertanyaan lagi, kalau Yesus datang sambut dengan berani kah? Atau dengan gugup kah? Nervous kah? Well, kamu sendirilah yang tahu itu bagaimana. Ya, harus berani sih. Oke, Kak Yol. Yes. Ya, ada pertanyaan nih Kak Yol. Oh iya, silakan. Ya, di dalam dunia marketing, marketing. Jadi untuk pemasaran produk. Jadi, bagaimana Kak Yol mempromosikan Kak Yol punya produk? Seperti apa caranya? Ya, pasti berikan yang terbaik lah. Iya, yang terbaik. Tenaga, waktu. Iya. Semuanya. Ada Kak Yol punya produk dance gitu. dance gitu mungkin. Tidak juga sih. Oke, biasa kan TikTok kan, biasa live di TikTok, biasa punya Instagram. Atau produk tentang firman Tuhan. Iya, bisa gitu kan. Itu keren. Kalau itu sih saya setuju. Kalau ada pertanyaan lagi nih. Pada waktu orang banyak berkumpul di perayaan Paskah di Yerusalem, pemerintah Romawi Kayola tahu mempromosikan apa itu? Pilatus dengan punya kawan-kawan semua promosikan apa itu? Promosikan punya ini sih. Kalau itu kuat. Kalau itu jago, kalau itu hebat. Jadi kayak minta orang-orang Yahudi sini untuk bergabung dengan kita sudah kayak gitu. Karena hanya yang bisa kasih kalah orang-orang saat itu. Jadi yang promosikan ya punya kekuatan itu. Ya. Kejagoan itu. Wow. Itu sih yang promosikan. Profesional. Iya, keprofesional mereka itu semuanya. Beda nih. Pertanyaan lagi. Kalau Yesus, dia tujuannya apa datang ke Yerusalem? Ya, waktu itu Yesus dia datang ke Yerusalem tujuannya untuk mempersiapkan sebenarnya. Jadi dia sudah persiapkan sebelumnya untuk sebelum ada pawai-pawai itu. Bedanya sama Pilatus atau orang-orang Romawi kan,
dong ngatur semua ya, kamu semua atau nggak ada pawai, jadi ini nih, kamu harus begini ya, begini gitu kan, sudah diatur sedemikian rupa. Nah kalau Yesus sendiri tujuannya datang ya untuk mempersiapkan sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk kematiannya gitu kan, untuk orang-orang gitu. Sebenarnya semuanya itu dipersiapkan untuk orang-orang atau orang-orang Yahudi atau semua orang saat itu gitu, untuk kematiannya gitu. Tapi kan orang-orang belum ngerti ya saat itu gitu. Jadi dia datang untuk mempersiapkan untuk semua orang, kematiannya untuk semua orang. Kematian, itu. ya. Oke. Oke, kalau Ain sendiri gimana? Apa nih, Pilatus atau Yesus? Bisa dipilih juga. Oke. Kalau Yesus dia tujuannya sangat-sangat mulia sekali. Iya, betul. Untuk datang ke Yerusalem dan dia bisa siapkan, dia punya. Saya pikir juga, masa kematiannya harus dipersiapkan? Wis. Dan saya rasa kayak untuk kalau kematian tiba-tiba begitu, tiba-tiba. Tapi Yesus dia tujuan datang ke Yerusalem untuk dia kasih tahu bahwa dia raja segala raja, dia Tuhan segala Tuhan. Tapi dan dengan yang berbeda begitu ya? dengan yang berbeda gitu. Dan dia datang dengan kerendahan sangat-sangat rendah sekali untuk menyelamatkan banyak orang gitu. Beda sekali sama si Pilatus dan orang-orang Romawi itu buat ya. Profesional mungkin, diatur dengan baik dan orang-orang di situ dong lihat bahwa hebat. Beda sekali, jauh beda dengan Yesus. Apa yang Yesus buat itu secara spontan gitu. Oke, Ain, kalau kau ada di Yerusalem waktu itu, apakah kau akan sambut Pilatus dengan semangat atau Yesus? Itu bagaimana? Kenapa dan kenapa? Jadi saya harus yakin bahwa harus sambut Yesus gitu. Masa? Harus yakin sambut Yesus. Kadang-kadang juga uang kan. Uang juga bikin tongi. Ya pikir banyak juga, tapi kita harus dengan iman bahwa kita harus sambut Yesus. Harus sambut Yesus. Oke. Kenapa? Karena ya dia selamatkan saya. Titik, tidak ada diskusi gitu. Jadi kita harus bisa sambut Yesus dengan berani. Ya, dengan tanpa ragu gitu. Kalau orang-orang, ada orang lain yang terikut, apa yang kau buat untuk kayak kau sambut seperti semangatnya Yesus begitu? Ya saya biarkan dong sih gitu. Jangan biarkan. Ya. Yang saya lakukan, mungkin saya tidak terlalu lihat orang lain. Saya lihat saya sendiri. Untuk saya tetap mempertahankan saya punya apa yang saya miliki, saya pertahankan itu. Yesus gitu. Saya harus semangat gitu. Ya saya tidak kayak ikut-ikut rame gitu. Ya saya ikut rame, saya harus ikut dengan apa yang saya punya prinsip gitu. Ya. Jadi orang-orang apa yang ikut Pilatus? Nah ini dia. Orang-orang yang mana ikut rame saja bisa jadi kan. Ini kan menjelang Paskah nih kan, pawai obor kan, jadi pasti banyak yang ikut rame juga. Yang sudah diatur lah pastinya. Sudah diatur ya. Cuma dengan ketika kau di Yerusalem pada saat itu, kau sambut Pilatus dengan semangat atau Yesus dengan semangat? Ya, secara logika sih sebagai manusia yang normal. Yang normal kalau belum tahu Yesus sudah pasti akan sambut Pilatus lah. Kalau apalagi kalau saya sudah ada dalam satu sistem pemerintahan seperti itu ya, saya harus ikut lah gitu kan, harus ikut dia gitu kan. Tapi beda hal sekarang saya sudah tahu Yesus, saya sudah terima dia ya, saya akan sambut Yesus dengan semangat gitu. Sambut. Dan kalau tidak ada orang yang tidak sesuai dengan apa yang saya buat, it's okay, saya akan fokus dengan orang-orang yang sama cara berpikirnya dengan saya gitu. Saya fokus dengan dong dulu gitu. Orang-orang yang tidak mau buat apa yang saya buat ya udah, itu mereka nanti. Tapi yang sekarang nih fokus dengan orang-orang percaya dulu yang sama-sama kita percaya gitu. Kayak gitu. Dan saya pikir orang-orang yang akan ikut Pilatus atau akan dukung Pilatus itu sendiri adalah
kalau kembali ke cerita tadi adalah orang-orang yang memang ingin di show up gitu kan. Dong pengen kasih lihat ini loh kitong orang-orang. Biasanya kan kalau kita ikut segala sesuatu, biasanya kalau kita kalahkan orang atau kita ikut pertandingan dan kita menang dan sebagainya, kan kita pengen orang-orang tuh tahu kalau kita tuh menang kayak gitu tuh. Jadi orang-orang yang ya mereka mau tunjukkan gitu. Untuk orang-orang yang bersama dengan Pilatus ini ya orang-orang yang mereka mau menunjukkan kalau kita ini orang yang hebat, yang kuat dan kita tidak bisa dikalahkan oleh apapun itu. Kenapa saya kuat? Iya, gitu. Iya, kayak gitu maksudnya untuk golongan orang-orang yang ikut dengan Pilatus atau support Pilatus gitu. Gitu sih. Oke sis, jadi tadi kan kita belajar tentang pawai Pilatus ya. Sangat profesional sekali, sangat formal sekali, dan sangat teratur. Ya, kalau Yesus tidak seperti itu. So, jadi pertanyaannya seperti ini. Jadi biasanya suasana keagamaan harus lebih teratur kah, lebih formal kah, atau menurut Sis bagaimana? Oh oke. Maksudnya saya lebih suka yang bagaimana begitu? Iya, aku lebih suka yang bagaimana? Jujur sih, saya lebih suka yang sederhana saja yang tidak formal gitu. Yang biasa saja, yang kayak kekeluargaan begitu. Jadi tidak formal, bukan berarti tidak teratur ya, tetap teratur tapi yang betul-betul sederhana, yang ada rasa kekeluargaannya gitu. Karena ya saya pernah ada dalam situasi yang formal seperti itu untuk kegiatan keagamaan itu sendiri gitu ya. Bagus. Shalom. Damai sejahtera. Oke. Bagus sekali, tapi untuk secara pribadi saya tipe orang yang saya pengen tuh saya tidak suka ribet kayak gitu kan. Saya tidak suka ribet, saya suka yang santai kayak gitu. Jadi untuk kegiatan keagamaan sendiri ya kalau disuruh milih ya saya tetap akan memilih yang simpel-simpel saja, yang saya bisa dapat komunitas yang rasa keluarga di situ ya, daripada sesuatu yang formal gitu, yang wow dipandang mata gitu kan, dilihat orang tapi di dalamnya tuh kosong gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang seperti itu gitu, dan saya juga sudah cukup menjalani, saya punya kehidupan ini selama beberapa tahun di sini ya. Saya menikmatinya di Papua. Saya menikmatinya dengan rasa kekeluargaan gitu, untuk kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan gitu, daripada sesuatu yang agak formal gitu. Karena apa ya, sesuatu yang formal itu kan sesuatu yang diatur, nanti kok begini ya gitu, nanti kok datang pakai baju kayak gini ya, agak gimana gitu kan. Saya pernah ada dalam posisi itu Ain, dan saya jujur tidak suka gitu. Karena saya belajar dari Yesus, dia sosok pribadi yang dia datang dengan penuh kesederhanaan juga, tidak bawa apa-apa gitu kan. Jadi kalau Yesus sang Raja saja itu dengan penuh kesederhanaan, kekeluargaan, ya kenapa saya tidak gitu. Jadi sebenarnya kalau mengikuti teladan yang sesungguhnya ya mari ikuti Yesus yang penuh sederhana dan kekeluargaan gitu. Vibes-nya itu keluarga sekali toh. Waktu diajak murid-murid untuk ikut deh, ayo sini gini-gini dan sebagainya, dapat gitu vibes sebagai keluarganya gitu. Tapi kalau saya tidak bisa pikirkan kalau Yesus dia datang seperti mungkin kayak raja-raja yang lain gitu kan, atau kaisar-kaisar yang lain seperti Pilatus dan sebagainya, ya pasti orang akan punya rasa takut duluan sebelum ada rasa seperti keluarga gitu ya. Kayak ada jarak gitu jarak ya. Ada gap yang memisahkan gitu kan. Tapi Yesus datang dengan cara yang sederhana, dan juga dia panggil, dia punya murid-murid juga dengan hal-hal yang sederhana, yang betul-betul memikat hati kayak gitu kan. Jadi orang tuh langsung kayak nempel begitu ke dia gitu. Tidak ada rasa dia ini kan raja kayak gitu kan. Nanti kalau saya dekat dia bagaimana nih kayak gitu. Dan ya saya pengen ikut teladan yang itu. Makanya saya lebih memilih untuk sederhana, kekeluargaan, dan formal atau bagaimana gitu. Kemudian kemudian kau dapat kekeluargaan itu di mana gitu? Kau dapat itu di mana? Ada orang-orang kah yang
yang kau rasa bahwa ini keluarga? Itu kau dapat di mana-mana saja gitu? Ya, saya dapat di mana-mana saja karena saya orangnya simple juga. Pastinya saya dapat komunitas yang betul-betul support, seperti yang saya gitu kan, dan juga orang-orang yang betul-betul simple juga gitu, yang formal juga dapat gitu. Anak-anak dong bilang sefrekuensi lah, begitu, satu otak lah, satu begitu otak, kan. Jadi saya dapat banyak sekali di Papua, dan jujur saya dapat untuk hal-hal yang seperti itu semuanya tuh dimulai di Papua sini tuh saya secara pribadi ya. Ya, untuk teman-teman juga tahu seperti itu. Jadi saya senang sekali untuk bisa rasa itu di sini gitu, karena saya punya hidup sebelumnya saya tidak pernah rasa yang kayak gitu-gitu. Saya ikut kegiatan yang sangat formal kayak gitu. Even saya ada di depan banyak orang dengan kegiatan yang formal, tapi untuk merasakan rasa keluarga itu nggak dapet, terdapat gitu, kayak kosong begitu. Tapi saya dapat itu di sini gitu. Jadi Papua di hati. Papua ya, Papua di hati. Iya. Oke. Ya itu dari saya. Kalau kau bagaimana? Aduh, ya bicara tentang keagamaan ini. Saya dulu kan suka pelayanan juga. Saya suka pelayanan. Dulu. Iya betul. Sekarang juga suka. Maksudnya gini, ya waktu dulu saya pelayanan itu nyanyi atau singers lah gitu ya. Singers ya, harus profesional. Harus pakai. Oh iya betul. Harus pakai dasi. Kupu-kupu. Harus pakai jas, harus pakai sepatu apa namanya? Pantofel gitu. Sepatu haleluya. Sepatu haleluya. Oke, jadi itu saya selalu ikuti itu. Seperti itu. Jadi saya harus pelayanan di depan harus seperti itu. Sekarang ini beda jauh sekali. Saya pakai robek-robek gini. Dan saya lebih temukan saja Yesus dengan kesederhanaan seperti ini. Dengan tampilan yang seperti ini. Ya. Dan saya rasa di situ Yesus benar-benar hidup dalam saya gitu, tanpa ada manipulasi, tanpa ada topeng, tanpa ada apapun. Dan saya dapati dengan seperti ini, kesederhanaan seperti ini. Dan kalau tarik-tarik ke zaman dulu juga, saya memang ngerasa di luar rumah. Dan sekarang ini saya bebas saja, tapi tetap di dalam koridor, di dalam, ya seperti itu. Dan saya rasa ini saya nyaman gitu. Saya nyaman, tidak perlu formal, tidak perlu pakai dasi, tidak perlu maksudnya bukan berarti tidak misalkan tidak. Saya pun vibe seperti ini dan saya ikuti itu. Saya pakai celana robek-robek dan saya diterima di sini gitu. Saya diterima di sini. Rasa terima oleh orang-orang, ya, komunitas seperti itu. Ada kakak Jerry, ada spill nama-nama, nggak usah sih. Ya intinya bahwa saya dapat kekeluargaan seperti itu. Jadi sebenarnya ini lebih ke apa yang tong rasa. Jadi keputusan pribadi ya. Entah itu kau mau ikut yang formal atau yang simple aja, ya dari kuasa aja sih gitu. Jadi bukan berarti kita tidak menjudge orang untuk kok salah formal. Tidak sama sekali. Tapi ini keputusan pribadi saya, baiknya manaknya kau nyaman, kau pikir kau temukan Yesus di situ ya silakan. Tapi kalau kita melihat perbandingan cerita ini, memang ya Pilatus adalah pribadi atau sosok yang dia tuh teratur begitu kan, diatur semua kayak gitu kan. Tapi ya Yesus dia penuh dengan kesederhanaan, tidak seperti itu gitu. Jadi itu sih ya, kalau mau lihat dari background dari cerita ini ya, kita lebih memilih untuk sama seperti Yesus yang simple tapi yang punya rasa kekeluargaan yang tidak formal seperti itu. Yang terima saya juga. Begitu. Jadi teman-teman jangan merasa kalau formal salah, tidak juga. Jadi kembali ke latar belakang ceritanya itu apa gitu. Siap. Nah, kenapa Yesus dia atur kedatangan itu ke Yerusalem? Apakah jadi kenapa dia mau untuk menarik? Apakah dia mau menarik
perhatian semua orang, atau dia mau bikin orang-orang tuh rasa bingung, atau dia pengen orang-orang tahu kalau dia itu juru selamat, atau dia menggenapi nubuatan dari perjanjian lama. Oke. Jadi kedatangan Yesus di Yerusalem itu dia tidak menarik perhatian, dia tidak bikin orang bingung juga, tapi dia menawarkan diri bahwa dia juru selamat, gitu. Kalau orang bingung, kalau orang bingung pasti dia akan diam saja. Tapi apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang-orang di sekitar itu, spontan gitu. Spontan, kasih pujian, kasih jubahnya. Ya, gitu. berarti dong mengerti benar, dong mengerti bahwa dia ini juru selamat. Ya, jadi dia layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dipawai-pawaikan gitu. Seperti itu. Dan dia menggenapi juga nubuatan perjanjian lama. Bahwa anak-anak dong akan, dari punya mulut dong akan mengeluarkan puji-pujian. Seperti itu. Ya, bukannya sekedar rutinitas. Ya, tapi benar-benar dong lihat gitu bahwa Yesus itu benar menjadi contoh untuk dorang, menjadi jawaban untuk dorang. Dan lewat kedatangan Yesus di Yerusalem, banyak orang itu kayak dong agungkan Tuhan, banyak orang spontan aja terima Yesus gitu, spontan lihat Yesus dan dong semua bersuka cita gitu. Bahkan orang-orang lokal di situ, orang-orang Yahudi, tidak ada setel-setel yang kayak harus kita beli supporter gitu ya. Terhadap semua spontan gitu. Iya, semuanya spontan gitu. Okay. Semua spontan. Okay. Itu Yesus tidak ada yang kayak dia buat menarik perhatian semua orang tidak gitu. Dan orang-orang di situ spontan. Dan bagaimana kalau Oke, kalau saya sih ya untuk orang-orang yang memang sudah kenal Yesus sendiri ya itu bukan untuk menarik perhatian mereka atau membuat mereka bingung ya. Sudah pasti poin utama Yesus itu sendiri adalah untuk keselamatan mereka sendiri atau umat manusia ya saat itu. Dan ya dia memang menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya, perjanjian lama atau orang-orang yang dulu lah seperti itu. Jadi intinya bahwa dia mau menyatakan bahwa keselamatan dunia ya dia itu sendiri. Dia itu sendiri, ada di tangannya dia. Ya. Oke, jadi Yol, masyarakat pada saat itu dong akan respon dengan cara ini. Pertama mereka anggap mungkin Yesus akan bebaskan mereka dari penjajahan Roma, atau mereka heran karena semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang dibuat oleh Yesus. Mereka anggap Yesus layak menerima pujian tertinggi dari mereka. Jadi dari pertanyaan 3 ini, gimana? Kau punya mengapa gitu masyarakat dong respon dengan cara? Ya, yang pertama kenapa dong respon? Respon apa tadi? Dong anggap sepertinya Yesus datang untuk bebaskan dong, kayak gitu. Ya. Tidak, Yesus tidak datang untuk, maksudnya langsung bebas gitu. Tidak langsung seperti itu juga. Poin utamanya ya Yesus layak ditinggikan gitu. Yesus layak ditinggikan saat itu karena mereka sudah mengenal Dia kan, mengenal Dia. Jadi memang respon dari orang-orang Yahudi memang ada yang pikir kalau dia datang untuk bebaskan dong dari penjajahan, atau ada pun dong yang heran gitu kan karena ada mujizat-mujizat yang terjadi karena ya semuanya terjadi itu tidak sesuai dengan liturgi yang ada gitu. Liturginya Yesus ini berbeda gitu. Tidak sesuai yang diatur oleh orang-orang pada saat itu gitu. Tapi poin utamanya adalah dia layak untuk ditinggikan kayak gitu. Dan ya beberapa orang atau ya mereka juga mengakui dengan sama gitu kalau dia datang untuk menyelamatkan dan dia layak untuk ditinggikan gitu. Jadi kalau menurut kau bagaimana? Ya, menurut saya ini Yesus datang itu bukannya sekedar menyelamatkan dari penjajahan Roma, tapi dia menyelamatkan dari penjajahan mempunyai iblis kah, penjajahan dari hal-hal yang
yang buat tong kayak tertahan dengan tong tidak berkembang mungkin. Ya. Dari semua hal sih. Iya. Jadi saya respon seperti itu yang kalau pada saat saya di situ gitu, atau saya respon dengan pada saat di sini gitu. Kita mungkin kadang-kadang tuh kan mengalami penjajahan mungkin budak cinta, bukan budak cinta sih. Ya mungkin karena kita terlalu lama dijajah gitu sampai tuh tidak lihat bahwa jajah secara spiritual ya. Sampai tuh terlihat bahwa oh ternyata ada Yesus gitu. Ya jadi kita harus juga bukan sekedar jasmani yang harus dilihat, tapi juga harus rohani gitu. Seperti itu ya, saya tangkap seperti itu ya. Dan kalau untuk tinggikan Yesus, saya sepakat gitu. Saya sepakat gitu, dalam tuh punya hidup tuh harus meresponi gitu. Meresponi, jangan hanya mentunggu-tunggu. Harus respon juga apa yang Yesus mau dalam tuh punya hidup. Kebanyakan tuh terlalu tunggu, sudah tuh terlelap dengan tunggu-tunggu saja. Terlelap hanya tunggu ya sudah, mujizat juga kan tunggu dulu gitu. Ya jadi harus kita respon gitu, respon ketumpu hati itu respon dengan kedatangan Yesus gitu. Dengan apa? Cara ya nyanyi untuk Tuhan kah, puji-pujian untuk Tuhan kah, gitu ya. Itu respon atau melakukan kebaikan. Banyak cara untuk kita respon Tuhan. Sebenarnya. Banyak sekali cara. Kalau saya memang saya suka nyanyi. Asik. Ya, suka puji-pujian seperti itu. Kalau suka apa? Nyanyi juga. Nyanyi juga, oke. Ya. Ya, kalau Yesus minggu ini datang. Kayak tompong kota lah. Ya. Kau respon dengan cara apa kalau dia datang? Kayak tompong kota Sentani ini. Kau mau respon dia mana? Kau jemput dia dengan apa? Dengan Pajero Sport atau dengan rebana atau puji-pujian ya gitu ya. Atau dengan tarian. Asik. Ya. Saya punya Pajero, punya papa, saya punya motor. Iya. Motor apa itu? Motor bebek. Ya. Jadi saya kan jemput Yesus dengan itu saja. Apa yang saya punya ya sesederhana itu saya jemput dia gitu. Ya masa saya mau tunggu ya, saya sewa mobil dulu yang sewa yang paling mahal lah, jangan yang paling profesional lah. Ya pasti sih. Ya kalau saya punya uang banyak oke sih, tapi Tuhan dia tahu saya punya hati, dia tahu saya punya hidup juga sangat-sangat sederhana ini, tidak punya apa-apa, jadi ya saya akan sambut dia dengan apa adanya kayak gitu. Kalau dia datang di kota ini ya gitu, intinya saya senang sih. Ya kalau kau sendiri bagaimana? Nah menjelang Paskah nih kan, iya toh. Pasti rame nih, iya toh pasti pawai obor, pasti itu kan akan dong sambut Yesus dengan pawai obor gitu ya. Kalau Yesus datang minggu ini kisah di kota ini, saya mungkin mau temui dia sih, ya saya mau tanya dia. Yesus masa depannya seperti apa? Harus yakin baik dong. Yesus, ya, saya akan tanya dia. Dan saya percaya sama masa depan di tangannya dia gitu. Jadi saya akan sambut dia dengan tari-tarian, saya akan sambut dia dengan pujian. Asik. Ya seperti itu, karena itu saya bergairah di situ. Jadi saya akan mungkin main drum gitu, main gitar, nyanyi. Bawa drum di jalan. Bawa drum jalan, dun. Seperti itu saya akan sambut dia seperti itu. Kalau di kota ya, oke. Kalau dia datang dalam kupu hidup, saya akan terima dia, harus terima dia, saya sambut dia. Kalau dia datang dalam sapu hidup, mari Yesus datanglah kisah punya hidup. Asik. Pimpinlah saya Yesus. Ya tapi betul, kalau dia datang dalam saya punya hidup juga, saya dengan berani sih, dengan berani menyambut dia gitu. Satu hal yang saya pengen buat adalah saya ingin peluk dia aja kan. Wow. Ini rasanya ya dipeluk Tuhan gitu. Seperti apa gitu. Maksudnya secara fisik ya, kalau dia datang secara fisik gitu. Secara spiritual saya rasakan setiap hari, setiap waktu bagaimana dia peluk saya gitu. Gitu. Secara dalam doa-doa pribadi dia peluk saya begitu, dan ya banyak hal yang saya ingin sampaikan ke dia. Nyaman ya? Nyaman sekali. Kalau dipeluk sama dia? Nyaman sekali. Nyaman ya? Nyaman sekali ya. Jadi seperti itu ya guys. Jadi mau dipeluk? Mau katra? Sambut dia dengan berani. Ya. Harus sambut dia dengan berani. Jangan gugup ya. Oke? Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Jadi waktu Yesus masuk ke dalam tong punya hidup gitu, kita ngeresponnya dengan cara apa? Ketika kalau Yesus masuk, kita respon dengan apa? Sambut dia? Atau tong hanya kasih tinggal dia gitu aja?
atau ketong malas tahu, atau ketong apa gitu. Jadi ketong harus sambut gitu. Respon kita harus sambut Yesus. Supaya hidup ini di tahun 2024 ada perubahan. Suasana yang sedih Berbeda. menjadi sukacita. Suasana yang mungkin mau menyerah, bangkit kembali. Betul. Seperti itu. Karena kedatangannya itu menggoncang Iya. tempat yang ada itu, jadi pastinya Benar suasana akan berubah dan ada perbedaan, gitu, Iya. perubahan. Jadi bangkit, bangun gitu. Kalau kita mau lihat, tong punya hidup berhasil, bukan langsung tong secara spontan saja gitu, secara otomatis berhasil. Tidak, harus ada respon dari hati kita untuk kita mau berhasil seperti apa begitu. Ya, undang Yesus masuk gitu. Biar yang firman Tuhan bilang bahwa Kristus akan bercaya atas tong itu. Ya. Itu akan terjadi gitu. Akan terjadi dan ya kita akan sama-sama melihat perubahan dalam tong punya hidup. Tong melihat perubahan untuk siapapun, untuk pun keluarga, tong punya kota. Seperti itu. Ya. Ya. Saya Itu. juga demikian. Oke. Oke guys, jadi itu tadi Tong sudah diskusi ya, dan Tong juga sudah ya saling baku tanya dan semuanya berbagi, tentang cerita dua kedatangan, yaitu Pilatus dengan Yesus sendiri gitu. Oke, jadi kira-kira nih kesimpulan yang Ain mau share untuk teman-teman semua yang lagi nonton atau dengar ini bagaimana? Ya, jadi bagi teman-teman semua yang sudah dengar dan jangan lupa untuk praktekkan bahwa Yesus dia siap hadir dengan berbagai hal, berbagai cara untuk orang gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri sih semua orang harus tahu kalau Yesus sudah persiapkan semuanya untuk kita gitu. Apapun itu, mau hal kecil besar dia sudah persiapkan. Jadi mari kita sambut dia dengan keberanian gitu. Semangat. Kalau kau masih gugup sekarang, mari latih dirimu dengan berani. Gitu untuk sambut dia kedatangannya dengan penuh keberanian dan ya sukacita pastinya lah ya. Oke teman-teman, jadi terus support kita dengan nonton podcast ini di YouTube atau dengar di Spotify dan ya share ke punya teman-teman, ke keluarga, ya, luar kota kah, betul, silakan. Punya sahabat itu WhatsApp kah, di Instagram atau di mana saja. Jangan lupa like, komen di bawah ini juga. Ya teman-teman untuk terus komen karena nanti ada sesi di mana kita akan bacakan komentar-komentar itu pastinya ya dan menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman sudah komen gitu ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya di Pondok Podcast.